Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu mengenai manajemen operasional. Nah, di dalam manajemen operasional ini, ada seorang manajer yang disebut dengan manajer operasional, yaitu apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer operasional, atau apa tugas-tugas daripada seorang manajer operasional. Kemudian, apa saja fungsi-fungsi yang terdapat di dalam manajemen operasional ini, kemudian evolusi daripada manajemen operasional, yaitu perubahan yang terjadi pada manajemen operasional ini. Kemudian manajemen operasional dan hubungannya dengan e-bisnis atau bisnis yang sedang berkembang pesat pada saat ini di dunia internet. Apakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer operasional? Apakah yang dimaksud dengan produksi atau operasional? Operasional itu adalah sebuah fungsi atau sebuah sistem yang bertugas mentransformasi atau merubah input menjadi output. Saya ulangi, operasional di sini maksudnya adalah sebuah fungsi atau sistem yang merubah input menjadi output dengan menaikkan nilai guna daripada input tersebut. Saya ulangi, dengan nilai guna yang terbesar atau dengan menaikkan nilai guna daripada input tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan proses transformasi? Proses transformasi itu adalah sejumlah aktivitas dengan maksud untuk memberikan nilai tambah, memberikan nilai tambah terhadap suatu produk dan mengirimkannya dari supplier ke customer dan mengirimkannya dari supplier ke customer. Kemudian yang dimaksud juga dengan proses transformasi adalah aktivitas-aktivitas yang kalau dia tidak menambah nilai guna, maka dia akan sia-sia dan harus dihilangkan. Saya ulangi, aktivitas-aktivitas yang tidak bermaksud untuk menambah nilai guna adalah sia-sia dan harus dihilangkan dari proses transformasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan manajemen operasi? Yaitu desain, operation, and improvement, dan meningkatkan sistem produksi. Saya ulangi, desain sistem produksi, operasional sistem produksi, dan meningkatkan daripada sistem produksi. Nah, di sini operation as a transformation process, operasional sebagai proses transformasi. Di sini kita lihat ada input
yang berupa material, mesin, labor, tenaga kerja, buruh, manajemen, dan capital atau modal. Kemudian ditransformasikan ke dalam suatu proses, maka akan menghasilkan output yang itu berupa goods, yaitu barang, dan servis jasa. Saya ulangi, inilah yang dimaksud dengan operasional daripada proses transformasi, yaitu merubah input yang berupa material, mesin, labor, manajemen, dan kapital menjadi output yang berupa barang dan jasa. Dan sudah tentu dalam proses transformasi ini akan terjadi peningkatan nilai guna atau add value. Saya ulangi, terjadi peningkatan atau penambahan nilai guna atau add value terhadap barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian di sini ada feedback. Ya, jadi yang memberikan feedback terhadap barang dan jasa tersebut adalah stakeholder ya. Stakeholder yaitu customer itu sendiri, bisa menjadi feedback atau konsumen. Kemudian karyawannya juga bisa memberikan feedback terhadap barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, apa saja kekurangannya. Kemudian bisa juga dari pesaing, kemudian bisa juga dari supplier, ataupun bisa juga dari manajer itu perusahaan itu sendiri yang memberikan feedback. Nah, kemudian di dalam proses transformasi itu ada termasuk dia variabel physical, locational, atau lokasinya exchange, pertukaran fisiologikal, yaitu untuk kesehatannya healthcare ya, baru psikologikal, yaitu hiburan dan informational atau communication. Physical ini maksudnya eh, manufacturing operation, yaitu operasi di pabrik. Itu secara fisik ya, operasi di pabrik. Ya, jadi ini ruang lingkup daripada proses transformasi. Kemudian locational, transportation operation, yaitu operasi transportasi, memindahkan bahan baku ke pabrik. Kemudian setelah terjadi proses transformasi menghasilkan barang dan jasa, maka barang dan jasa itu juga dikirim ke pasar. Itulah termasuk operation transportation. Kemudian exchange, pertukaran, yaitu dinyatakan sebagai retail operation. Retail ini maksudnya pedagang eceran ya. Jadi proses menjual produk yang dihasilkan perusahaan dan jasa-jasa ke pasar konsumen. Itu disebut dengan retail operation. Kemudian physiological, as in healthcare, yaitu dinyatakan sebagai kesehatan dan keselamatan kerja ya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi selama di dalam proses produksi tersebut, barang tersebut di pabrik, kemudian dalam proses transportasi, pengiriman bahan baku dan pengiriman barang jadi, itu tentu ada bahaya-bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja atau juga bahaya-bahaya yang bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan kerja. Jadi di dalam transformation proses ini harus diperhatikan juga faktor fisiologikalnya yang dinyatakan sebagai healthcare, peduli terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian faktor psikologikal, as in entertainment, hiburan. Nah, ini diberikan kepada karyawan, buruh, kemudian para supervisor, kemudian asisten manajer maupun para manajer, itu diberikan mereka hiburan supaya mereka tidak stres dalam bekerja. Nah, ini juga termasuk faktor yang harus diperhatikan dalam proses transformasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah informational as in communication. Nah, faktor komunikasi juga sangat penting. Komunikasi di sini yaitu komunikasi antara atasan dengan bawahan, komunikasi antara
Yang horizontal antara sesama rekan kerja, komunikasi kepada konsumen. Nah, ini juga harus diperhatikan di dalam transformation proses tersebut. Nah, di sini ada value chain and integrate value chain, yaitu value chain yang terintegrasi. Value chain itu maksudnya adalah sejumlah aktivitas yang menciptakan produk dan kemudian mengirim produk ke customer. Saya ulangi, value chain sejumlah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan, membuat, kemudian mengirimkan produk ke customer. Nah, ini maksud dengan value chain, ya. Nah, di sini ada flow of information, ya. Arus informasi dari customer ke pabrik atau manufaktur, kemudian ke supplier. Kemudian garis putus-putus ini adalah flow of product, yaitu arus produk dari supplier ke manufaktur dan kemudian ke customer. Nah, ini disebut juga keseluruhannya sebagai integrate value chain. Kemudian ada fungsi-fungsi operasi, yaitu ada financial, accounting, ya, meliputi budget, penganggaran, cost analysis, analisis biaya, capital investment, investasi modal, kemudian stockholder requirement, kebutuhan daripada stakeholder. Kemudian ada production and inventory data, data-data produksi dan data-data persediaan barang, capital budgeting request, permintaan akan budget modal, capacity, expansion, and technology plan. Nah, kemudian ada fungsi marketing atau pemasaran yang mencakup produk atau service availability, lead time estimate, status of order, delivery schedule. Kemudian juga sales forecast, proyeksi penjualan, customer order, pemesanan dari customer, kemudian customer feedback dan trial promotion. Kemudian ada juga fungsi daripada supplier, yaitu di sini diantaranya order for material, production and delivery schedule, quality requirement, kebutuhan kualitas, kemudian desain atau performance spesifikasi. Spesifikasi atau desain daripada produk. Ya, ini adalah fungsi-fungsi operasional, ya, mencakup finance, marketing, supplier, kemudian ada juga human resource, ya. Nah, ini historical event in operation management, yaitu evolusi, ya, evolusi sejak awal diciptakannya atau ditemukannya daripada manajemen operasional ini, ya. Yang pertama, ya, tentu saja zaman revolusi industri, yaitu ditemukannya Industrial Revolution, ditemukannya mesin, ya, steam engine. Kemudian tahun 1776 prinsip division of labor atau pembagian kerja oleh Adam Smith diperkenalkan oleh dia sistem ini. Kemudian interchangeable parts tahun 1790 oleh Eli Whitney. Kemudian masuk kepada era scientific management tahun 1911 oleh Frederick Winston Taylor. Kemudian prinsip time